Bulan Maret beneran akan jadi bulan yang akan kehadiran banyak momen. Selain tentunya momen bulan Ramadan yang penuh berkah, ada pun momen yang bikin kita semua nggak sabar sekaligus deg-degan untuk menanti perjuangan timnas Indonesia. Tentu saja dengan sisa waktu yang ada, sudah pasti PSSI beserta jajaran pelatih yang baru makin serius. Termasuk ya soal urusan proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi agar keduanya bisa didaftarkan tepat waktu. Di luar itu semua, kita tahu kalau tim pelatih udah melakukan analisis performa ke pemain-pemain, baik yang abroad ataupun di Liga 1. Akan tetapi, dengan segala pertimbangan plus misi wajib menang, ada kemungkinan Clifford akan melakukan langkah yang tak biasa terjadi, bahkan di era pelatih STI, di mana akan ada nama-nama yang harus dikorbankan demi kepentingan tim serta menjaga peluang menang itu tetap besar. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerard Vandenberg sepertinya mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut laga melawan Australia dan Bahrain. Yang mana diprediksi kalau di dua laga tersebut, Indonesia akan memainkan sistem yang berbeda. Walaupun tujuannya tetap sama, yakni kemenangan. Nah, masuknya 4 pemain baru dalam diri Ole, James, Emil, dan Pelupesi dianggap akan membuat pilihan itu makin beragam. Dan absennya Ragnar serta Hubner di laga versus Aussie dirasa masih bisa ditutupi dengan keberadaan pemain lain. Yap, dalam 27 nama yang akan dipanggil, memang sebagian besar tim akan diisi nama-nama yang selama ini jadi langganan. Akan tetapi, untuk starting line up, Kluivert sepertinya akan menyiapkan langkah tak biasa yang bahkan di era kepelatihan sebelumnya, di mana diyakini untuk memperbesar peluang menang. Kluivert diprediksi akan langsung memainkan semua pemain abroad di daftar starting line-up, yang mana artinya tim ini akan benar-benar bernuansa Eropa. Dan sejatinya itu adalah hal yang masuk akal memang untuk sistem ini, adapun pemain-pemain Liga 1 harus siap dalam tanda kutip dikorbankan. Namun kembali lagi, kalau ingin meraih hasil terbaik, maka yang main harus squad yang diisi nama-nama terbaik di tiap lini. Dia mengacu pada formasi andalan Kluivert yang identik dengan 4-3-3, maka itu sangat ideal bila diisi nama-nama pemain abroad. Untuk pos kiper, kemungkinan besar tetap akan diserahkan ke Martin Pas. Kemudian untuk 4 back di belakang, nama Jesus, Michel Kers, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix adalah nama-nama terbaik yang kita punya di sektor pertahanan saat ini. Lalu 3 di tengah, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, dan Tom Hyatt tentu saja adalah kombinasi terbaik. Nah, untuk pos 3 penyerang, ada kemungkinan Dean James akan didorong sebagai winger sebelah kiri sebagai pengganti Ragnar. Sedangkan di sayap kanan, bisa jadi nama Eliano Reinders adalah yang dipakai di sana. Dan Ole Roumanie ditugaskan sebagai ujung tombak. Tentu mereka bukan tipe pemain statis, di mana artinya mereka bisa saling bertukar posisi secara alami untuk menciptakan sebuah kombinasi. Yap, itu tadi untuk laga melawan Aussie. Terus gimana pas lawan Bahrain? Nah, untuk komposisi nggak jauh beda. Hanya saja, kembalinya Ragnar dianggap sebagai poin plus. Karena Ragnar di klubnya kini lebih sering ditempatkan sebagai free roll dan perform. Maka bisa jadi, hal itu juga akan dimaksimalkan oleh Kluivert. Lantas, siapa dong yang diganti? Bisa jadi adalah Ivar, dan Tom digeser mundur dikit membentuk double pivot bareng Pelupesi. Nah, dengan skema 4-2-3-1, harusnya kreativitas untuk bongkar pertahanan Bahrain yang sangat ngandelin otot bisa lebih cair. Dan Mimin percaya tim pelatih udah analisis gimana tim modelan kayak Bahrain ini main. Long ball, spam crossing, main fisik, dan pastinya guling-guling, kan gitu. Yap, di atas kertas, peluang Indonesia untuk meraih 6 poin harusnya bisa. Terlebih Aussie sendiri, menurut info terbaru kembali dapat kabar nggak enak, di mana setelah 9 pemain dilaporkan cedera, kini kiper muda mereka, yakni Joe Guaci, mengalami cedera bersama klubnya Barnsley. Ya, menurut laporan yang ada, Joe Guaci mengalami cedera di bagian pinggul saat timnya, Barnsley, menang 1-0 atas Rotherham dalam lanjutan League One atau Divisi 3 Inggris. Jelas kabar ini semakin membuat Tony Popovic selaku pelatih tambah mumet. Karena sekarang, total ada 10 pemain dari tim Kangguru yang mengalami cedera. Lalu untuk Bahrain, kita juga punya peluang besar menang, mengingat kita main di kandang sendiri, plus kita udah ketambahan 4 pemain baru. Yang mana artinya, probabilitasnya jauh lebih besar dari yang semula cuma 40%, kini naik jadi 60%.
Sementara itu, ada media Jepang, Sports Ball, yang menyoroti banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia, di mana media tersebut mempertanyakan soal kualitas pemain asli didikan dalam negeri, sehingga federasi mengambil kebijakan semasif ini. Sekitar setengah dari pemain timnas Indonesia adalah orang Belanda. Pelatih barunya bahkan mantan penyerang timnas Belanda, Patrick Kluivert. Seluruh staf pelatih juga diisi orang Belanda. Daftar terus bertambah, dengan banyak sekali orang Belanda yang saat ini sedang melalui proses naturalisasi. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin tidak akan ada lagi pemain yang murni domestik sama sekali, tulis media tersebut. Lebih lanjut, media tersebut juga menilai kalau komponen skuad timnas Indonesia sekarang, mulai dari federasi, tim pelatih, sampai kedalaman skuad, hingga nantinya dirtek baru, serta keberadaan Jordi Cruyff sebagai penasehat, membuat tim ini bisa dibilang setara sama tim-tim yang udah terbiasa main di Piala Dunia, khususnya dari tim-tim di kawasan Asia. Dan untuk kedalaman skuad, Indonesia kini ada di posisi 7 dengan skuad termahal Asia dengan nilai 547 miliar rupiah, yang mana itu berdasarkan update terakhir di bulan November 2024 ketika Kevin Dix resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Nah, bila nantinya oleh Romani, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi resmi masuk skuad, berarti value dari tim ini akan jauh lebih meningkat. Sebab oleh Romani punya nilai pasar sebesar 22,60 miliar rupiah, lalu Dean James 9,56 miliar rupiah, Joey Pelupesi 5,21 miliar rupiah, dan Emil Audero 86,91 miliar rupiah. Nah, perihal soal naturalisasi trio Enjoy, Pak Erik menjabarkan kalau sekarang berkasnya udah sampai ke Menpora untuk kembali diproses lebih lanjut dengan harapan sebelum tanggal 10 Maret semua udah clear. Karena seperti yang kita tahu, batas pendaftaran pemain ke AFC paling telat adalah tanggal 10 Maret. Jadi ya mudah-mudahan terkejar lah, kan gitu.